Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mapping Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran pertanian kopi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video dari saya, yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk bisa mengetahui perkembangan informasi terbaru dari channel saya, dan juga tentunya membantu berkembangnya channel saya. Pada kesempatan kali ini langsung saja, kita sedang berada di kebun kopi ya teman-teman. Ini adalah jenis kopi Robusta yang sudah kita lakukan penyetikan, jadi jenis kopi Robusta sambung. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang bagaimana cara kita melakukan peremajaan pada jenis kopi sambung. Jadi kita awali dulu ya teman-teman. Jadi kopi sambung ini tujuannya kenapa kita melakukan penyambungan, itu tentunya dalam rangka apa? Dalam rangka yang namanya itu mempercepat produktivitas. Yang kedua yaitu kita mendapatkan varietas jenis kopi yang kita inginkan. Yang ketiga tentunya untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan produktivitas kopi tentunya. Nah, yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini itu cara meremajakan sambungan. Nah, kaitannya kenapa harus dilakukan ini peremajaan sambungan, itu tentunya berkaitan dengan menurunnya produktivitas atau dalam rangka untuk menjaga produktivitas kopi, yaitu ketika fase panen setiap tahunnya. Jadi harapannya itu panen setiap tahun itu bisa stabil dan juga optimal. Kenapa dilakukan peremajaan? Itu jadi alasannya kenapa itu sudah saya jelaskan. Yang akan kita praktekkan ini sedikit dijelaskan langsung ini tentang bagaimana cara peremajaannya. Jadi gini teman-teman, ketika kita melakukan peremajaan sambungan pada kopi sambung, itu yang harus diperhatikan itu jangan sampai pada proses peremajaan misalkan tahun ini itu nanti berdampak pada menurunnya produktivitas kopi. Jadi yang saya maksud kayak gini, ketika kita ini akan melakukan misalkan kita harus plan dulu. Nah, ini pohon kopi harus saya remajakan karena produktivitasnya sudah tidak bagus. Ini yang harus saya lakukan adalah memelihara tunasnya dulu ini. Jadi tunas air yang tumbuh kita pelihara. Nah, yang ini yang sudah tidak produktif kita biarkan dulu. Ini biarkan dia mengeluarkan buah kopinya. Nah, sambil nanti nunggu kita ke ini sampai nanti masa panen tiba, kita melakukan penyambungan. Jadi yang tunas air yang tadi ini kelihatan teman-teman, yang tadi kita pelihara ini dilakukan penyambungan. Nah, ini kan kelihatan sudah nampak hidup. Jadi nantinya maksudnya ini sebagai pengganti daripada ini tunas atau ranting dahan yang ini yang sekarang berbuah kopi. Ini sebagai penggantinya. Jadi ketika nanti setelah panen ini langsung dipotong di sini saja. Jadi nantinya yang akan digunakan untuk pembuahan ini adalah yang baru. Jadi ini adalah suatu tip kita melakukan peremajaan tetapi tanpa harus bisa dikatakan mengurangi produktivitas kopi dari hasil perkebunan kita. Beda kalau kayak gini ya teman, misalkan kita langsung potong gini, ini juga bisa. Jadi dipotong gini, ini langsung kita sambung, ini juga bisa, tetapi pasti ada penurunan produktivitas. Jadi ketika kita langsung memotong tentunya kan nggak ada ini dari satu pohon ini nggak ada panen atau produktivitas kopi. Jadi kita harus menunggu selang
setelah 1 tahun untuk mendapatkan buah daripada pohon ini. Misalkan kayak gini ada ya teman, jadi kita sambil jalan aja. Yang penting pada proses peremajaan tentunya kalau saya yang biasa lakukan yaitu bergantian ya teman-teman. Jadi misalkan satu bidang tanah ini saya remajakan, nah, nanti yang lainnya jangan dulu, jadi tetap ada pemasukan daripada panen kopi. Nah ini teman-teman, ini karena ini tertimpa pohon ya, jadi ini patah. Kita remajakan bukan karena ini pohon sudah tidak produktif, tetapi memang tertimpa pohon, jadi kita pelihara juga ini tunas airnya dan sudah kita sambung. Ini usia kurang lebih ini hampir 1 bulan ya teman. Kita sambung, ada 2 tunas ya, kita sambung semua, tak apa-apa, nanti kita atur, kita bentuk, kita lakukan pemangkasan setelah nanti tunasnya kelihatan akan bagaimana. Di pemangkasan bentuknya nanti setelah ini benar-benar bisa dibentuk tunasnya. Jadi kita ketahui teman-teman, secara alamiah memang pohon kopi itu bisa bertahan sampai puluhan tahun teman-teman. Jadi di daerah perakarannya ini, dan misalkan dari sini ini bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun. Untuk itu bagaimana kita akan bisa menjaganya agar pohon kopi tersebut bisa tetap subur dan produktif, yaitu dengan ya ini kita melakukan peremajaan pada ini pertunasannya ataupun percabangan ranting dan lain sebagainya. Misalkan untuk pohon kopi yang masih produktif ya teman-teman, itu sama sebetulnya, itu melakukan peremajaan juga, peremajaan pada pertunasan yang ternyata digunakan untuk ini pembuahan di tahun berikutnya, yang kita kenal dalam istilah perkebunan kopi yaitu dengan bahan. Jadi kita melakukan penyimpanan bahan, yaitu bahan itu pertunasan muda yang tumbuh di dahan pohon kopi, yang nantinya akan digunakan sebagai pengganti untuk ini, jadi untuk tunas ataupun ranting yang sudah tidak produktif. Jadi sama nanti ini setelah panen kita potong gini, nanti yang kita gunakan untuk pembuahan atau produktivitas kopi di tahun berikutnya adalah yang ini yang kita pelihara. Jadi pada prinsipnya hampir sama teman-teman. Jadi kenapa dilakukan peremajaan, baik peremajaan sambungan, peremajaan pertunasan pada kopi yang masih produktif, itu tujuannya dalam rangka untuk menstabilkan atau mengoptimalkan panen kopi atau produktivitas kopi. Beda dengan jenis kopi ini ya teman. Jadi ini yang saya jelaskan ini adalah jenis peremajaan model sambung pucuk. Nah, kalau untuk kopi lancuran itu beda teman-teman. Jadi misalkan ini adalah jenis kopi lancuran ya teman-teman. Jadi kita sambung dengan model lancuran, itu tinggal biasanya kalau kopi lancuran itu kita menyambungnya itu di daerah sini. Jadi dari tanah itu kurang lebihnya 30 atau 40 cm. Itu untuk meremajakan kita tinggal potong di sini ya teman. Tinggal kita potong, nah kita pelihara tunasnya ini. Jadi tunas yang tumbuh di atas sambungan, jadi mudah sekali ya teman. Jadi beda dengan sambung pucuk. Sambung pucuk harus dilakukan penyambungan kembali, sedangkan misalkan untuk kopi lancuran itu tinggal dipangkas di atas sambungan, dan nanti tunas yang di atas sambungan itu tinggal kita pelihara. Itu tetap biasanya yang sudah saya lakukan itu tetap produktivitas kopi itu masih bagus. Tetapi untuk jenis sambung pucuk yang tadi sudah saya jelaskan itu ini harus dilakukan penyambungan yang baru. Karena apa? Karena ini kenapa harus dilakukan penyambungan baru? Karena misalkan ini contoh, ini sudah tidak tumbuh tunas bahan ya teman-teman. Jadi ini sudah kadaluarsa, mungkin bisa dikatakan demikian. Ini tidak sulit sekali tumbuh tunas bahannya. Jadi memang harus dilakukan
penyambungan. Tapi kalau teman-teman misalkan ingin melakukan penyambungan di sini, di dahan itu juga bisa teman-teman. Tapi yang saya jelaskan tadi, pastinya akan terjadi penurunan produktivitas pada tahun ini, misalkan pada fase pemanenan. Ya kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.